Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sa'dia Nurul Islami, NIM 222110408, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang telah saya kembangkan, yaitu media Parbicah, papan restoran bilangan cacah. Selanjutnya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan media Parbicah serta tata cara penggunaan atau permainan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum masuk ke proses pembuatan media, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media Parbicah. Media Parbicah adalah media pembelajaran berbasis permainan yang dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam memahami konsep operasi hitung bilangan cacah melalui aktivitas yang menyerupai situasi di restoran. Media ini memungkinkan interaksi langsung dengan peserta didik dan dapat juga memfasilitasi presentasi, kolaborasi, dan partisipasi peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada komponen media Parbicah. Untuk komponen media Parbicah ini ada 3, diantaranya yaitu ada menu, ada keranjang belanja, dan juga ada uang mainan. Untuk menu terdiri dari menu makanan dan juga menu minuman, yang masing-masing berjumlah 20 menu. Selanjutnya untuk keranjang belanja ini berjumlah 4 menyesuaikan dengan jumlah kelompok, yaitu 4 kelompok. Dan yang terakhir ada uang mainan. Untuk uang mainan ini terdiri dari Rp200, Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan juga Rp100.000. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat media Parbicah. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media Parbicah ini ada triplek, cat kayu, paku gantung, mesin gerinda, ballpoint, lem box, penggaris siku, banner, amplas, pralon, dan juga lem G. Untuk selanjutnya yaitu cara pembuatan media Parbicah. Cara pembuatan media ini yang pertama yaitu siapkan bahan dan alat seperti triplek, cat kayu, lem, dan lain-lain. Selanjutnya, potong triplek menggunakan mesin gerinda dengan ukuran 50 cm x 70 cm. Nah, triplek yang sudah dipotong kemudian dihaluskan menggunakan amplas. Lanjut, yaitu triplek yang sudah dihaluskan tadi kemudian diberi lem kayu atau lem fox agar permukaan papan tambah halus. Nah, kemudian triplek yang sudah diberi lem dihaluskan lagi menggunakan amplas, kemudian dicat menggunakan cat putih. Setelah dicat, jemur triplek sampai kering. Kemudian pasang banner yang sudah dicetak di bagian depan dan juga di bagian belakang papan. Setelah itu, pasangkan paku gantung ke triplek dengan layout 4 baris paku ke samping dan 5 baris paku ke bawah. Kemudian, siapkan pralon, kemudian panaskan menggunakan api kompor. Ketika pralon sudah lumayan melunak, setelah dipanaskan, langsung saja ditimpa menggunakan kayu agar berbentuk pipi lurus. Nah, kemudian pralon yang sudah dibentuk kemudian dipotong sesuai dengan ukuran gambar yang sudah ditentukan, yaitu 9 cm x 6 cm. Lanjut, menu makanan yang sudah di-print dan digunting kemudian ditempel pada pralon yang sudah dipotong menggunakan double tip. Media ini telah mencapai tahap final dan kemudian diimplementasikan sebagai sarana pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada cara penggunaan media Parbicah. Untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan media ini, simak video ini sampai selesai. Media Parbicah ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk bagian depannya ini terdapat identitas media. Dan untuk di bagian belakang itu terdapat menu-menu makanan yang nanti sudah tergantung. Untuk komponen media Parbicah ini ada keranjang belanja, ada menu makanan dan minuman, dan juga ada uang mainan. Di sini juga terdapat buku panduan penggunaan media Parbicah papan restoran bilangan cacah. Bagaimana cara bermain media Parbicah ini? Nah, di sini kan ada 4 keranjang belanja, 4 uang mainan, dan juga 4 menu
makanan dan juga minuman. Jadi untuk cara bermainnya yaitu yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari penjual dan juga pembeli. Jadi di setiap kelompok itu terdiri dari penjual dan juga pembeli. Selanjutnya, tiap kelompok diberi keranjang, menu makanan, dan uang mainan untuk bertransaksi jual beli. Jadi nanti setiap kelompok itu diberikan keranjang, menu makanan, dan juga uang mainan untuk bertransaksi jual beli. Jadi yang diberikan kepada setiap kelompok itu seperti ini tampilannya, yang terdiri dari keranjang belanja, uang mainan, dan juga menu makanan. Ini kan ada 4 keranjang. Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Selanjutnya yaitu tiap kelompok yang berperan menjadi pembeli itu memilih menu makanan yang disukai. Maksimal menu makanan yang dipilih itu adalah 2 makanan. Nanti kemudian kalau sudah dipilih lalu dimasukkan ke keranjang. Jadi contoh, ini punya kelompok pertama. Jadi nanti 4 kelompok ini yang bertugas menjadi pembeli itu maju ke depan kelas untuk memilih menu makanan apa yang mereka inginkan. Maksimal yang dipilih itu adalah 2 makanan. Saya ambil contoh, misal membeli es lemon dan juga roti daging. Lalu menu makanan yang sudah dipilih ini kemudian dimasukkan ke keranjang belanja. Kemudian untuk menu makanan yang sudah dipilih atau dibeli oleh setiap kelompok yang bertugas menjadi pembeli itu kemudian ditotal atau dijumlahkan. Kemudian nanti uangnya itu dibayar ke penjual. Misal nih, yang dibeli kan roti daging dan juga es lemon. Jadi 17 ditambah 24 adalah 41. Nanti yang bertugas menjadi pembeli itu membayar uang sebesar 41.000. Tapi kalau misal mau membayar sebesar 50, tidak apa-apa, nanti dikembalikan sisanya oleh siswa yang bertugas menjadi penjual. Nah, ini kan uangnya 50.000. Terus jumlah makanan, total makanan yang dibeli yaitu 41.000. Jadi tugasnya penjual adalah mengurangi 50 dikurangi 41.000. Jadi hasilnya yaitu 9.000. Nanti penjual mengambil uang sejumlah 9.000 untuk dibagikan atau dikembalikan kepada pembeli. Selain itu, siswa nanti disuruh menentukan nilai tempat dari total belanjaan yang sudah dibeli. Ini kan 41.000. Jadi siswa ini menentukan nanti 4 itu termasuk apa, 1 itu termasuk apa, 0 itu termasuk apa. Apakah termasuk ribuan, puluhan, atau puluh ribuan, dan juga ratusan. Seperti itu. Cara bermain yang pertama sudah selesai. Lalu kita lanjut ke cara bermain yang kedua. Nah, pada permainan yang kedua ini, guru dan peserta didik itu akan bermain kuis. Sebelum bermain kuis, guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara bermain di permainan yang kedua ini. Yang pertama yaitu guru membacakan soal cerita menggunakan media perpicah. Setelah membaca soal, peserta didik sambil lalu mengambil menu makanan yang disebutkan oleh guru. Kemudian, peserta didik bersama kelompoknya menjawab soal dan kemudian maju memberikan jawabannya kepada guru. Siapa yang cepat menjawab dan memberikan jawaban kepada guru akan mendapatkan skor. Kemudian di akhir permainan, kelompok mana yang paling banyak mendapatkan skor akan mendapatkan reward. Jadi untuk cara bermainnya yaitu guru kan membacakan soal yang berhubungan dengan media perpicah ini. Saya beri contoh, misalnya Rama membeli kentang goreng seharga 19.000. Setiap kelompok itu mencari, ini posisi di meja per kelompok ini sudah seperti ini. Jadi nanti kalau guru sudah membacakan soal, Rama membeli kentang goreng seharga 19.000. Lalu peserta didik di setiap kelompok itu mencari
mana yang kentang goreng. Jadi harus cepat. Misal nih, sudah ketemu kentang goreng, lalu kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, Rama membeli lagi roti daging seharga 24.000. Cari roti daging yang mana. Kalau sudah ketemu, lalu ditaruh ke keranjang belanja. Berapakah total yang dibeli Rama? Jadi, peserta didik itu cepet-cepetan menjumlahkan roti daging ditambah kentang goreng. Jadi 24.000 ditambah 19.000 yaitu 43. Jadi nanti peserta didik yang bisa menjawab langsung maju ke depan untuk memberikan jawabannya kepada guru. Misal jawaban yang diberikan kepada guru itu benar, nanti akan mendapatkan poin. Jadi selain menjumlahkan menu makanan yang dibacakan oleh guru tadi, peserta didik itu juga akan melakukan operasi hitung pengurangan, yaitu uang yang mereka bayar dengan jumlah total yang sudah dibeli. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.